Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah benteng terakhir yang tak tergoyahkan, tempat di mana cinta tak bersyarat mengalir tanpa henti, hingga malam itu ketika ayah memukul saya dengan tangan gemetar dan ibu menangis sambil berteriak, "Kau bukan anakku lagi." Hati saya hancur berkeping-keping saat pintu rumah kami di Surabaya ditutup rapat di depan wajah saya, hanya karena saya mencintai seorang pria. Bagaimana bisa darah daging sendiri membuang saya seperti sampah, hanya karena orientasi saya yang tak bisa saya ubah. Saat itu, saya berusia 18 tahun, mahasiswa semester 3 di Universitas Airlangga. Hidup saya terasa sempurna sebelum semuanya runtuh. Saya, Arya, anak tunggal dari keluarga sederhana. Ayah bekerja sebagai pegawai kantor, ibu mengurus rumah tangga. Mereka bangga dengan nilai-nilai saya yang selalu tinggi, mimpi saya menjadi dokter. Tapi rahasia saya, hubungan dengan Budi, teman sekolah menengah yang kini kuliah di kampus yang sama, menjadi bom waktu. Kami bertemu di kelas sastra, di mana kata-kata puisi menyatukan hati kami. Budi dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh pemahaman, membuat saya merasa utuh untuk pertama kalinya. Malam itu ayah menemukan pesan-pesan kami di ponsel saya. "Kau gila. Ini dosa besar," teriaknya, wajahnya memerah karena marah. Saya mencoba menjelaskan, "Ayah, ini bukan pilihan. Saya tetap anak ayah." Tapi kata-kata saya seperti angin lalu. Ibu yang biasanya lembut justru membela ayah. "Kau bawa malu keluarga. Pergi saja dari sini." Mereka tak memberi saya kesempatan untuk membela diri. Saya dikunci di luar rumah, tanpa uang, tanpa pakaian ganti. Hujan deras mengguyur Surabaya malam itu, seolah langit ikut menangis atas nasib saya. Saya berjalan kaki ke asrama Budi, basah kuyup dan hati pilu. "Arya, apa yang terjadi?" tanyanya saat membuka pintu. Saya jatuh ke pelukannya, menceritakan semuanya sambil menangis. Budi memeluk saya erat, "Kita akan lewati ini bersama." Tapi di dalam hati, saya ragu. Apakah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi dunia yang kejam ini? Malam itu, saya tidur di lantai asramanya, memikirkan masa depan yang gelap. Bagaimana saya bisa melanjutkan kuliah tanpa dukungan orang tua? Pikiran itu menyiksa saya sepanjang malam. Keesokan harinya, saya mencoba menghubungi ayah dan ibu. Telepon ditolak, pesan tak dibalas. Saya merasa seperti orang asing di kota sendiri. Budi menawarkan bantuan, "Kau bisa tinggal di sini sementara." Tapi saya tahu itu tak berkelanjutan. Saya mulai mencari pekerjaan paruh waktu, menjadi pelayan di warung makan dekat kampus. Upahnya kecil, tapi cukup untuk makan dan bayar sewa kamar kecil. Setiap malam, saya bertanya pada diri sendiri, mengapa Tuhan memberi saya perasaan ini jika hanya untuk menyiksa? Apakah saya monster seperti yang ayah katakan? Bulan-bulan berlalu, saya semakin jauh dari keluarga. Budi menjadi satu-satunya penopang. Kami mencuri waktu di antara jadwal kuliah dan kerja. "Kau kuat, Arya," katanya sambil menggenggam tangan saya. Tapi di dalam, saya hancur. Saya membayangkan ayah dan ibu bahagia tanpa saya, mungkin mereka sudah melupakan anak yang jerusak ini. Rasa sakit itu seperti pisau yang menusuk lambung, tak pernah hilang. Saya mulai menarik diri dari teman-teman, takut rahasia saya terbongkar lagi. Suatu hari, saya mendengar kabar dari sepupu bahwa ayah sakit jantung. Hati saya teriris. Saya ingin pulang, tapi takut ditolak. "Jangan pergi, Arya. Mereka yang buang kau," kata Budi. Tapi saya tak bisa. Saya diam-diam mengirim uang dari tabungan saya untuk obat ayah. Itu sedikit, tapi setidaknya saya merasa masih anak mereka. Namun tak ada ucapan terima kasih. Hanya keheningan yang menyakitkan. Tahun pertama tanpa keluarga adalah neraka. Saya hampir putus asa, ingin menyerah kuliah. Tapi Budi mendorong saya. "Ini ujian, kita akan bangkit."
Kami mulai merencanakan masa depan, mimpi pindah ke Jakarta setelah lulus, di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi mimpi itu rapuh. Saya sering terbangun malam-malam, menangis sendirian, mempertanyakan identitas saya. Mengapa cinta saya dianggap salah? Di Indonesia, di mana agama dan tradisi kuat, menjadi gay seperti kutukan. Akhirnya, saya lulus dengan nilai bagus, berkat kerja keras. Budi juga. Kami pindah ke Jakarta mencari pekerjaan. Saya mendapat posisi sebagai asisten dokter di rumah sakit swasta. Gaji lumayan cukup untuk hidup layak. Tapi luka lama tak pernah sembuh. Setiap kali melihat keluarga bahagia di jalan, hati saya perih. Apakah mereka pernah menyesal, gumam saya dalam hati. Hidup di Jakarta membuka mata saya. Saya bertemu komunitas orang-orang seperti saya yang berjuang. Mereka jadi keluarga baru. Tapi Budi mulai berubah. Tekanan kerja membuatnya stres, dan argumen kecil menjadi besar. Kau terlalu memikirkan masa lalu, katanya suatu malam. Saya merasa sendirian lagi. Apakah cinta ini juga akan hilang? Tahun kedua, Budi mendapat tawaran kerja di Bali. Ini kesempatan bagus, katanya. Saya setuju, tapi hati berat. Jarak akan memisahkan kami. Kita bisa long distance, janjinya. Tapi saya tahu itu sulit. Saat ia pergi, saya merasa kosong. Telepon malam-malam jadi rutinitas, tapi semakin jarang. Saya mulai curiga. Suatu hari, saya ke Bali untuk surprise. Tapi yang saya temukan adalah Budi dengan pria lain di apartemennya. Arya, ini bukan seperti yang kau pikir, katanya panik. Tapi mata saya tak bohong. Pengkhianatan itu seperti pukulan kedua. Saya lari, hati hancur lagi. Mengapa orang yang saya cintai selalu menyakiti? Kembali ke Jakarta, saya tenggelam dalam kerja. Promosi demi promosi, saya jadi dokter spesialis. Uang mengalir, tapi kebahagiaan tidak. Saya sering duduk sendirian di apartemen, memandang oto lama keluarga. Mengapa Tuhan, tanya saya pada langit malam. Bertahun-tahun kemudian kabar datang, ayah kecelakaan, ibu stroke. Rumah mereka terancam disita karena hutang hipotek. Hati saya bergolak. Apakah saya harus membantu mereka yang buang saya? Tapi darah tetaplah darah. Saya memutuskan pergi ke Surabaya. Di rumah sakit, ayah terbaring lemah. Arya, bisiknya terkejut. Saya mengangguk, air mata menetes. Makan kami, katanya. Ibu menangis di samping. Saat itu, saya tahu, cinta tak pernah hilang, hanya tertutup luka. Saya bayar semua hutang mereka, beli rumah baru. Ini untuk kalian, kata saya. Mereka peluk saya, menyesal. Tapi Budi, ya hilang dari hidup saya. Saya belajar, pengampunan adalah kunci. Hidup berlanjut dengan harapan baru. Setelah pertemuan itu, hati saya seperti lautan yang bergelombang, tenang di permukaan tapi bergolak di dasar. Saya kembali ke Jakarta dengan beban yang lebih berat, bukan karena uang yang saya keluarkan, tapi karena kenangan yang bangkit kembali. Mengapa setelah bertahun-tahun, luka itu masih segar? Setiap malam, saya berbaring di tempat tidur, mempertanyakan keputusan saya. Apakah membantu mereka berarti saya memakan segalanya? Atau hanya cara untuk membuktikan bahwa saya lebih baik dari mereka? Di rumah sakit Surabaya, saat ayah memegang tangan saya, matanya penuh penyesalan. Kami salah, Arya. Kami takut apa kata orang. Ibu menambahkan, kami pikir itu bisa diubah. Kata-kata mereka seperti obat, tapi juga racun. Saya ingin berteriak, kalian hancurkan hidupku. Tapi saya diam, hanya mengangguk. Di dalam, badai mengamuk. Bagaimana bisa mereka begitu mudah meminta maaf setelah membuang saya seperti itu? Kembali bekerja, pasien-pasien saya jadi pelarian.
Seorang pemuda gay datang dengan luka isik dari kekerasan keluarga. "Dok, saya tak tahu harus kemana," katanya. "Saya melihat bayangan diri saya di matanya." "Kau tak sendirian," jawab saya, "tapi hati saya perih. Mengapa masyarakat Indonesia masih begini? Di mana toleransi yang diajarkan agama?" Saya mulai aktif di komunitas Jakarta. Meeting demi meeting saya berbagi cerita. "Pengampunan bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu," kata seorang teman. "Tapi mudah diucap, sulit dilakukan." Setiap kali ingat budi amarah muncul. Ia menghubungi saya setelah pengkhianatan itu. "Makan aku, Arya. Aku lemah." Saya blok nomornya. Tapi malam-malam saya rindu pelukannya. Suatu hari, saya bertemu dengan Rian di acara komunitas. Ya, seniman dari Bandung dengan mata yang penuh semangat. "Ceritamu inspirasi," katanya. Kami mulai ngobrol, berbagi mimpi. Rian membuat saya tertawa lagi, sesuatu yang lama hilang. "Kau punya hati yang besar," pujinya. Tapi saya ragu. Apakah saya siap mencinta lagi? Hubungan kami berkembang pelan. Tanggal demi tanggal di Kaikai, Jakarta. Rian mendengar cerita saya tanpa menghakimi. "Luka itu bagian dari dirimu, tapi jangan biarkan menguasai." Kata-katanya menyentuh. Tapi di dalam saya bertarung. Bagaimana jika ia juga mengkhianati? Ketakutan itu seperti bayang-bayang. Sementara itu ayah dan ibu sering menelepon. "Kapan pulang, Nak?" tanya ibu. Saya jawab singkat, "Sibuk." Sebenarnya saya takut. Takut melihat rumah itu lagi, tempat luka dimulai. Tapi Rian mendorong, "Hadapi, Arya. Itu langkah maju." Akhirnya saya pulang. Ayah sudah lebih baik, ibu juga. Kami duduk di ruang tamu bicara panjang. "Kami ikuti berita sekarang," kata ayah. "Kami salah besar." Air mata mengalir. Saya cerita tentang budi, tentang pengkhianatan. Mereka dengar dengan diam. "Kau pantas bahagia," kata ibu. Tapi di hati konflik semakin dalam. Apakah mereka tulus? Atau hanya karena butuh bantuan? Saya bertanya pada diri sendiri berulang-ulang. Rian jadi pendengar setia. "Cinta butuh waktu," katanya. Tahun berlalu, hubungan dengan Rian semakin dalam. Kami pindah bersama, membangun rumah kecil di pinggiran Jakarta. Tapi masa lalu menghantui. Suatu malam, mimpi buruk datang. Ayah memukul saya lagi, Budi tertawa dengan pria lain. Saya terbangun berkeringat. "Arya, aku di sini," kata Rian memeluk. Saya mulai terapi, belajar melepaskan. "Luka itu tak hilang, tapi bisa dikelola," kata terapis. Perlahan saya merasa lebih ringan. Tapi lalu kabar buruk, ayah kambuh lagi, butuh operasi mahal. Mereka tak mampu. Lagi saya dihadapkan pilihan. "Kenapa harus aku?" gumam saya marah. Rian bilang, "Karena kau manusiawi." Saya bayar operasi itu, tapi dengan hati berat. Saat ayah sembuh, ia bilang, "Terima kasih, Nak. Kami bangga padamu." Kata itu setelah bertahun-tahun membuat saya menangis. Tapi pengkhianatan baru muncul. Sepupu saya cerita, ayah dulu sengaja sebarkan rumor tentang saya ke tangga. Untuk lindungi nama baik. Hati saya hancur lagi. Apakah mereka palsu? Saya konfrontasi mereka. "Kenapa?" tanya saya. Ayah menangis, "Kami takut." Konflik itu membuat saya mundur dari Rian. "Aku butuh waktu," kata saya. Ya sedih, tapi mengerti. Sendirian lagi, saya tenggelam dalam pikiran. Mengapa hidup begini kejam? Di Indonesia, menjadi gay seperti perang abadi. Akhirnya, saya putuskan makan tapi batasi. Saya tetap bantu mereka, tapi jaga jarak. Rian kembali, aku tak akan pergi. Cinta kami tumbuh lebih kuat.
Hidup berlanjut dengan luka yang menyembuh pelan. Saya belajar, pengampunan adalah kekuatan bukan kelemahan. Rasa sakit semakin menggerogoti jiwa saya, seperti ular yang melilit erat, tak mau lepas. Setiap hembus napas terasa berat, penuh pertanyaan yang tak berjawab. Mengapa setelah semua pengorbanan, hati ini masih berdarah? Saya duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip, tapi mata saya buta akan keindahannya. Hanya kegelapan dalam dada yang terlihat. Hubungan dengan Rian mulai retak. Ya sabar, tapi saya semakin tertutup. Arya bicara padaku, pintanya suatu malam. Saya jawab dingin, aku baik-baik saja. Padahal di dalam badai mengamuk. Kenangan ayah yang menyebar rumor itu seperti duri yang tertancap dalam. Mereka tak pernah benar-benar berubah, gumam saya pada cermin. Rian mencoba memeluk, tapi saya menolak. Aku tak pantas dicinta. Komunitas jadi tempat pelarian. Saya jadi pembicara di seminar, berbagi cerita. Pengampunan adalah perjalanan, kata saya di depan audiens. Tapi hipokrit rasanya. Di rumah, saya marah pada Rian tanpa alasan. Kau tak mengerti, teriak saya saat argumen kecil. Ia diam, matanya penuh luka. Aku mencintaimu, Arya. Tapi kau hancurkan kami. Suatu hari, Budi muncul lagi. Pesan di media sosial, aku rindu kau. Hati saya berdegup kencang. Mengapa sekarang? Saya balas, kenapa kau hubungi aku? Kami bertemu di KAI. Budi terlihat lebih tua, penuh penyesalan. Aku salah besar. Aku takut komitmen. Kata-katanya membangkitkan api lama. Saya ingin memukulnya, tapi malah menangis. Kau hancurkan aku. Pertemuan itu membuat saya semakin. Saya cerita pada Rian dan ia marah. Kenapa kau temui dia? Argumen besar meledak. Kau tak percaya padaku, kata saya. Rian pergi malam itu, aku butuh ruang. Sendirian, saya hancur. Mengapa saya sabotase kebahagiaan sendiri? Ayah menelepon lagi. Nak, ibu sakit lagi. Hati saya perih. Lagi. Saya kirim uang, tapi tak pergi. Kenapa tak datang, tanya ayah. Saya jawab, sibuk. Sebenarnya, takut. Takut melihat mereka dan ingat pengkhianatan. Di terapi, saya curhat semuanya. Anda trauma berlapis, kata terapis. Lepaskan. Tapi bagaimana? Saya mulai meditasi, tapi pikiran selalu kembali ke masa lalu. Mengapa Tuhan biarkan ini, tanya saya pada langit. Rian kembali setelah seminggu. Aku tak bisa tanpamu. Kami bicara panjang, menangis bersama. Aku takut kehilangan aku saya. Ya peluk saya, kita perbaiki bersama. Cinta kami bangkit, tapi lebih rapuh. Tahun itu, saya promosi jadi kepala departemen. Sukses karir, tapi hati kosong. Saya mulai menulis buku tentang pengalaman gay di Indonesia. Kata demi kata, luka keluar. Ini terapi, kata Rian. Tapi konflik baru muncul. Ayah kirim surat, kami ingin bertemu cucu. Cucu. Saya gay. Marah saya meledak. Saya telepon, kalian masih tak terima aku apa adanya. Ayah diam, lalu, nak. Kami belajar. Hati saya bergolak. Apakah mereka benar berubah? Saya pergi ke Surabaya dengan Rian. Di rumah, ayah dan ibu sambut kami hangat. Ini Rian, tanya ibu. Saya mengangguk. Mereka tersenyum canggung. Bicara malam itu penuh emosi. Kami salah besar, kata ayah lagi. Saya menangis, kenapa dulu sebarkan rumor? Ibu jawab, kami panik. Pengakuan itu membuka luka, tapi juga menyembuhkan. Kami pelukan. Rian pegang tangan saya, ini awal baru. Kembali ke Jakarta, saya merasa lebih ringan. Tapi Budi hubungi lagi.
Aku ingin kembali. Saya tolak, aku sudah punya hidup baru. Blok selamanya. Hidup mulai stabil. Rian dan saya rencanakan pernikahan simbolis. Tapi di Indonesia itu mimpi. Somedai katanya. Lalu krisis, ibu jatuh koma. Ayah panik. Saya buru-buru ke Surabaya. Di rumah sakit, ayah menangis, jangan tinggalkan aku. Saya pegang tangannya, aku di sini. Ibu bangun tapi lemah. Terima kasih, nak. Kata itu menyentuh. Saya tinggal seminggu rawat mereka. Konflik dalam hati semakin dalam, tapi cinta menang. Kembali, Rian bilang, kau hebat. Cinta kami semakin dalam, penuh emosi. Saya belajar, luka membuat kita lebih kuat. Gelombang emosi semakin ganas, seperti tsunami yang menghantam pantai hati saya tanpa ampun. Setiap detik terasa seperti perjuangan, di mana air mata jadi teman setia dan keraguan jadi musuh abadi. Mengapa setelah semua rasa sakit ini malah bertambah dalam? Saya berdiri di depan cermin, melihat wajah yang lelah, bertanya, siapa kau sekarang, Arya? Hubungan dengan Rian di ujung tanduk. Ya setia, tapi saya semakin jauh. Arya, kau seperti hantu, katanya suatu malam. Saya jawab, aku mencoba. Tapi di dalam, saya hancur. Kenangan ibu di koma itu menyiksa. Mengapa aku tak cukup baik, gumam saya. Di kerja, saya buat kesalahan. Pasien hampir celaka karena pikiran saya melayang. Okus, dok, tegur atasan. Saya minta cuti, tapi malah tenggelam lebih dalam. Rian usul liburan ke Bali. Untuk kita. Kami pergi, tapi di sana, kenangan Budi muncul. Ini tempat ia khianati aku, kata saya. Rian marah, lepaskan masa lalu. Argumen di pantai meledak. Kau tak pernah benar-benar cinta aku, teriak saya. Rian menangis, aku capek, Arya. Ya pulang duluan. Sendirian di hotel, saya hancur total. Telepon ayah, nak, apa salah? Saya cerita, menangis. Cinta butuh pengorbanan, katanya. Kembali ke Jakarta, Rian pindah sementara. Aku butuh istirahat. Hati saya seperti robek. Mengapa saya dorong ia pergi? Terapi intensi, saya curhat. Anda sabotase karena takut ditinggal, kata terapis. Benar. Saya mulai tulis jurnal, keluarkan emosi. Ayah dan ibu datang ke Jakarta. Kami khawatir padamu. Di apartemen kami bicara hati ke hati. Kami dulu salah, nak. Tapi sekarang kami dukung kau. Ibu pegang tangan saya, cari bahagiamu dengan Rian. Air mata mengalir. Untuk pertama kali, saya rasakan kehangatan keluarga lagi. Saya hubungi Rian, makan aku. Kami bertemu, menangis bersama. Aku tak mau kehilanganmu, kata saya. Ya peluk, kita mulai lagi. Cinta kami bangkit, lebih dalam, penuh luka tapi kuat. Buku saya terbit, dibuang karena cinta. Respon positif dari komunitas. Wawancara demi wawancara, saya bicara tentang perjuangan gay di Indonesia. Kita butuh perubahan, kata saya. Tapi ancaman datang, pesan HT dari anonim. Kau dosa. Hati saya gemetar. Rian lindungi saya. Abaikan mereka. Tapi di dalam, ketakutan tumbuh. Apakah sukses ini worth risikonya? Lalu, ayah sakit lagi. Kanker. Berita itu seperti petir. Saya buru-buru ke Surabaya. Di rumah sakit, ayah lemah. Nak, makan ayah. Saya pegang tangannya, sudah, ya. Ibu menangis di samping. Saya rawat mereka, lupakan kerja. Selama itu, konflik dalam semakin parah. Mengapa sekarang, saat aku mulai bahagia, tanya saya pada Tuhan. Rian datang, dukung. Kita lewati bersama. Ayah operasi sukses, tapi recovery panjang. Saya tinggal bulan-bulan bantu mereka.
Di sana saya temukan surat lama ayah, aku takut kehilanganmu, jadi aku buang kau. Penyesalan itu menyentuh. Kembali ke Jakarta, saya lebih kuat. Rian dan saya rencanakan hidup bersama. Nikah di luar negeri usulnya. Saya setuju. Tapi pengkhianatan baru, teman komunitas bocorkan rahasia saya ke media. Berita menyebar, dokter Gai bantu orang tua yang buang dia. Hujatan datang. Saya dipecat dari rumah sakit. Hancur lagi. Mengapa, teriak saya pada Rian. Ya peluk, kita lawan. Saya sued rumah sakit, menang. Dukungan dari komunitas banjir. Saya buka klinik sendiri untuk hidup berputar, emosi semakin dalam. Saya belajar, pengkhianatan buat kita lebih bijak. Cinta Rian jadi jangkar. Emosi seperti api neraka yang membakar habis segala, meninggalkan abu yang panas dan menyakitkan di setiap pori-pori jiwa saya. Tak ada lagi tempat bersembunyi, hanya konfrontasi brutal dengan diri sendiri yang tersisa. Mengapa luka ini tak pernah berhenti berdarah, malah semakin dalam seperti parit yang digali oleh tangan tak kasat mata. Klinik baru saya buka, tapi hujatan terus datang. Dokter sesat, teriak demonstran di depan. Hati saya gemetar, tapi Rian di sisi berdiri tegak, Arya. Kami lawan dengan hukum, tapi di dalam saya hancur. Malam-malam saya menangis sendirian, mengapa aku lahir begini? Ayah menelepon, nak, kami dukung kau. Jangan menyerah. Kata itu hangat, tapi luka lama bangkit. Kalian penyebabnya, ingin saya teriak. Tapi saya diam, kirim uang untuk pengobatan ayah. Rian usul pindah ke Yogyakarta, mulai baru. Tapi saya tolak. Ini perjuangan kita. Hubungan kami tegang lagi. Kau pilih perjuangan atau aku, tanyanya. Saya jawab, keduanya. Tapi ia marah, aku capek jadi nomor 2. Argumen meledak. Rian pergi lagi. Sendirian saya tenggelam. Buku kedua saya tulis, penuh emosi mentah. Pengkhianatan dari yang tercinta adalah pisau terdalam. Lalu Budi muncul di klinik. Aku sakit, tolong. Saya obati, tapi hati perih. Kenapa kau kembali, tanya saya. Ia jawab, aku menyesal. Aku masih cinta. Kata itu seperti bom. Saya tolak, pergi. Tapi keraguan muncul. Apakah Rian benar untuk saya? Saya hubungi Rian, kembalilah. Ia datang, kami rekonsiliasi. Jangan tinggalkan aku lagi, pinta saya menangis. Ayah memburuk. Saya ke Surabaya. Di ranjang kematian, ayah bisik, aku bangga padamu, nak. Makan ayah. Air mata saya deras. Aku makan, yah. Ya pergi damai. Pemakaman penuh emosi. Ibu hancur, saya peluk. Kau satu-satunya sekarang, katanya. Kembali saya rawat ibu. Konflik dalam memuncak. Mengapa ayah pergi saat kami baru rekonsiliasi, tanya saya pada ibu. Ia jawab, ia menyesal setiap hari. Saya tinggal lama, bantu ibu. Rian datang, dukung. Ini keluarga kita sekarang. Tapi ibu bilang sesuatu yang hancurkan saya, dulu ayah ingin bunuh diri karena malu padamu. Kata itu seperti pukulan. Saya marah, kenapa cerita sekarang? Ibu menangis, agar kau tahu betapa ia berubah. Emosi membanjiri. Saya lari ke pantai, teriak pada laut. Mengapa semuanya begini sakit? Rian temukan saya. Aku di sini. Kami pelukan, menangis. Cinta kami semakin dalam, penuh air mata. Kembali ke Jakarta, klinik berkembang. Saya jadi aktivis nasional. Pidato di acara besar, cinta tak kenal gender. Indonesia butuh toleransi. Ancaman datang lagi. Serangan isik di jalan. Saya terluka, dirawat. Rian tak tinggal sisi. Jangan mati, pintanya.
Di rumah sakit, ibu datang. Nak, makan kami lagi. Saya pegang tangannya, sudah, Bu. Pemulihan panjang. Emosi semakin parah. Saya pertanyakan segalanya. Apakah perjuangan ini worth? Rian jawab, ya, karena kau ubah hidup banyak orang. Saya pulih lebih kuat. Ibu pindah ke Jakarta, tinggal bersama. Ini rumah kita, katanya. Cinta Rian dan saya mekar. Kami adopsi anak yatim beri rumah. Hidup penuh makna, meski luka tetap ada. Tapi di hati, emosi tak pernah berhenti. Saya belajar hidup dengannya. Api emosi membakar habis segala, meninggalkan bara yang membara eternally di relung jiwa yang paling dalam, di mana setiap napas adalah jeritan diam yang tak terdengar. Tak ada lagi harapan palsu, hanya kebenaran telanjang yang menusuk seperti ribuan jarum, memaksa saya menghadapi kegelapan yang selama ini saya hindari. Mengapa akhir ini malah jadi puncak penderitaan, di mana pengampunan terasa seperti pengkhianatan pada diri sendiri? Ibu tinggal bersama, tapi konflik meledak. Bu, kenapa dulu kalian biarkan aku menderita? Tanya saya suatu malam. Ibu menangis, kami bodoh, nak. Kata itu tak cukup. Saya marah, kalian hancurkan aku. Rian mediasi, cukup, Arya. Tapi emosi meluap, seperti bendungan jebol. Rian dan saya argumen lagi. Kau biarkan masa lalu kuasai kita, katanya. Saya teriak, karena itu bagianku. Ya pergi malam itu, aku tak tahan lagi. Hancur total, saya duduk di lantai, menangis berjam-jam. Mengapa semua tinggalkan aku? Pagi harinya ibu peluk saya. Jangan biarkan luka menang. Kata itu menyentuh. Saya hubungi Rian kembali, please. Ya datang, kami rekonsiliasi terakhir. Ini yang terakhir, Arya. Kita harus berubah. Klinik saya diserang lagi. Bom molotov. Untung tak ada korban. Polisi investigasi, tapi hati saya hancur. Mengapa Tuhan, teriak saya pada langit. Komunitas dukung demo untuk hak LGBTQ. Di tengah chaos, ibu sakit parah. Stroke kedua. Di rumah sakit, ia lemah. Nak, jaga diri. Saya pegang tangannya, jangan pergi, Bu. Ya pergi damai, seperti ayah. Pemakaman, saya berdiri sendirian, emosi membanjiri. Aku makan kalian, bisik saya pada makam. Rian di sisi, mereka bangga padamu. Setelah itu, saya mundur dari aktivisme. Cukup, kata saya pada Rian. Kami pindah ke Bali, mulai hidup tenang. Klinik kecil, hanya untuk yang butuh. Cinta kami mekar lagi, penuh kedewasaan. Kau pahlawanku, kata Rian. Saya jawab, kau jiwaku. Bertahun-tahun kemudian, anak adopsi kami tumbuh. Ya tahu cerita saya. Ayah hebat, katanya. Hidup tenang, tapi luka tetap. Saya tulis memoir terakhir, penuh emosi. Pengampunan adalah hadiah untuk diri. Di akhir hari, saya duduk dengan Rian memandang sunset. Terima kasih atas segalanya, kata saya. Ya peluk, selamanya. Kisah ini berakhir dengan harapan, di Indonesia, perubahan datang pelan, tapi cinta menang. Saya, Arya, belajar bahwa luka membuat kita manusiawi, dan pengampunan membawa kedamaian.